aku masih ada yang masih pakai DVD gitu. Pakai DVD. Ya, jadi itu beberapa. Nah. Oke. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada. Mungkin saya tambahkan dulu sedikit. Memang HDMI itu masa depan. Nah, tapi mungkin untuk kita menemukan DAC HDMI yang bisa terima HDMI audio itu masih sangat minim sekali saat ini. Jadi umumnya DAC tuh ya dia terimanya optical, coaxial, dan USB gitu. Jadi ada baiknya juga mungkin kalau dilengkapi dengan USB yang bisa output pass-through. Sebetulnya yang mungkin bagi pabrikan itu tidak membutuhkan spesial part, dia hanya mungkin membuka program aja kayaknya sih gitu ya. Audionya dia keluarkan kalau nggak salah coaxial. Coaxial betul. Coaxial ya, tuh masih lebih oke dibanding Toslink-nya. Dia sudah tidak menyediakan lagi RCA atau CVBS. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Om Aditya Rahman mau tanya, untuk spesifikasi kasta prosesor head unit Android mana yang high end, middle, dan entry level? Kayak smartphone berchipset Snapdragon atau yang pakai 8xxx itu dibuat chipset high end, dan yang 6xxs buat entry level. Mungkin Pak Erik bisa jawab ya, yang chipsetnya. Yang saya tahu hari ini ada 3 chipset yang beredar di pasar ya, yang kita mulai dari bawah dulu, yang sebelumnya kira-kira 2 tahun yang lalu cukup populer tuh dari MTK ya, MTK chipsetnya. MTK juga banyak kode-kodenya, dari yang terakhir 8227 ya. Nah, 8227 tapi dia paling top bisa sampai Android versi 8 aja. Ya, dia juga paling top sampai 2 GB. Jadi dia ada limitation di hardware sehingga software-nya paling mentok di sono. Kemudian di atas dari itu yang kelas lebih atas dari Allwinner. Ya, Allwinner juga biasanya namanya ada T sekian T satu angka. Yang populer T3, T7, T9, T3 yang termasuk ekonomis lah, kelas menengah lah gitu. Ya, Rockchip juga mulai dari dia punya kode barang yang PX-nya, di depannya ada PX, PX3, PX30, PX5, hari ini udah PX6 begitu yang populer. Ya tentu dia ada lagi yang lebih tinggi-tinggi lagi. Tapi saya bicara ini yang chipset yang dipakai untuk head unit car gitu. Ya, Rockchip sendiri memproduksi lumayan banyak chipset untuk mobile phone lah. Mereka ini rata-rata mobile phone chipset company. Tapi ada beberapa yang dia kembangkan, develop untuk car Android, car head unit. Yang hari ini chipset yang paling atas yaitu PX6 yang lagi sedang in. Nah, kayak Om Bas segala sama Pak Taufik yang 6+128 mungkin pakai chipset PX6 begitu. Ya. Tambahin dikit Pak Erik. Jawaban saya. Gitu, Gong. Ya, tambahin dikit nih informasi aja Pak Erik. Sekarang yang paling tinggi itu yang Intel Pak Erik. Jadi saya pakainya yang UIS 7862 octa-core 1,8 GHz. Jadi yang ada di pasaran ini sekarang yang Intel yang untuk mobile. Betul, Intel juga sekarang mulai masuk sih. Betul. Ini yang lagi saya trial Pak Erik. Mungkin untuk pertanyaan dari Mas Aditya Rahman yang kedua tadi udah dijawab mungkin ya. Udah sama-sama kita bahas. Selanjutnya dari Marcelinus, apabila kita install aplikasi Deezer atau Spotify di head unit,
lalu langganan tertinggi, apakah bisa di-download di HDD-nya head unit? Silakan Pak Tiong. Ya, apapun yang di-download di head unit, Spotify, Deezer, atau Qobuz maupun itu semua untuk offline download tuh mereka ada. Mereka ada menyediakan, seperti Spotify juga ada. Nah, tergantung di HU tersebut ada berapa memori yang kita punya. Nah, artinya download untuk play offline betul atau tidak? Atau untuk diambil datanya? Nah, ini pertanyaannya. Untuk offline, Pak Ationg. Untuk offline aja kan? Ya. Iya. Untuk offline semuanya bisa, Pak. Nah, hanya tergantung seberapa besar memori yang ada di HU. Oke, kalau pakai misalnya 256 pakai external drive juga bisa. Nah, 6 GB. Pertanyaannya begini, kalau Spotify saya nggak tahu, tapi kalau yang namanya Tidal itu bisa, pakai eksternal atau pakai NAS bisa. Nah, tetapi kita tidak pernah bisa cari data itu ada di mana. Dan waktu kita playback pun harus pakai playernya dia. Ah, itu masalahnya. Waktu kita play offline gitu ya. Iya, play offline seperti kalau di HP. Betul, betul. Kalau di HP juga kan walaupun play offline, tetapi waktu kita buka player tersebut, dia kan konfirmasi dulu ke Spotify atau ke Tidal atau ke Qobuz gitu. Oke. Dia mesti konfirmasi dulu. Dan datanya Dipecah. Biasa saya udah pernah ngecek dipecah Pak Ationg. Dipecah-pecah dalam WAV yang aneh-aneh. Iya, udah dipecah juga ada encrypt. Ya, benar sekali Pak Ationg, itu dia yang rumit, sulit sekali untuk dibajak. Ya, saya hari ini bisa download Qobuz kemudian Tidal. Itu saya menghabiskan uang, kira-kira bukan saya lah ya. Bos saya menghabiskan uang kira-kira hampir 25.000 US. Wow. Itu di-download dalam bentuk ini, WAV atau FLAC ya? Semuanya dalam bentuk FLAC. Wah, bisa ya berarti. Nanya Ya. boleh Mas Agung? Ya, silakan. Silakan. Enggak, yang tadi Kuatyong sebutin itu yang kalau nggak salah R2R ya, Kuatyong ya? DAC Betul. R2R ya? Ya, betul. Jadi itu kalau nggak salah itu baru kan itu teknologinya ya? Iya, Yang Mbak. bisa convert, yang menyerupai analog banget. Benar, Ya. benar. Ya. Itu sekarang masih jadi pergelutan ya, masih ramai. Masih banyak yang itu sih meneliti R2R itu. Betul. Oke. Thank you Kuatyong. Sedang riset juga Kuatyong pakai Ya. R2R dan itu suaranya jauh di atas DAC yang ada yang lain. Oh iya. Ya, gimana ya? Analognya timbul. Karena itu tidak melalui kontrol di head unit. Kalau yang di steering control itu melalui head unit punya kontrol. Tapi kalau yang USB itu kan dia pass through. Betul. Ya, makanya tidak bisa dikontrol. Jadi yang benar adalah lewat optik gitu ya. Ya, makanya nice to have sekali akan nice to have sekali kalau ya tadi. Kebetulan aku lihat di Pak Edi juga menanyakan tipe head unit yang paling tinggi yang ada di brand Asuka. Kelihatannya Anda berdua nih hobi dari audionya. Nanti lagi coming ini yang Asuka tipe BM210 atau 209 itu udah ada digital outputnya gitu, dengan suara sound quality-nya saya percaya bisa memuaskan Anda yang memperhatikan audionya itu ya. Nah, itu. Tapi mungkin tunggu sampai bocoran bulan. Harga, Pak. Bocoran harga. Oh, penting, ini penting. Harga sensitif. Relatively relatively inexpensive lah.
ya kagak bakal membuat kantong bolong lah gitu ya. Tapi barangnya belum ada. Saya lagi atur pengiriman, mungkin dalam waktu 1 bulan ke depan bisa ada lah gitu, bulan Maret lah ya. Gitu. Itu Pak Erik, ya. kalau kata anak zaman sekarang itu sebetulnya ya, harga nggak masalah, yang penting murah gitu loh. Ya. Kalau lihat levelnya Pak Taufik, ini kayaknya nggak ada seri uangnya gitu. Oh iya, jangan salah Pak. Justru saya milih HU Android plus DAC itu agar lebih murah dibandingkan HU branded Pak. Enggak, mungkin kalau saya dapat inputan dari saya punya bagian review bahwa HU yang saya sebut ini tipe 210 benar-benar sound quality-nya beat branded produk punya sound quality gitu aja. Itu ya, tanpa menyebutkan merek-merek. Aduh, ada satu lagi yang mau saya tanyakan, lupa. Ada yang pernah sadar nggak semua Android itu apakah ada Play Store Google? Nah, saya nggak ngerti. Ini mau saya tanyakan. Nah, maksudnya gimana Om Mationg? Kalau Asuka itu downloadnya dari mana? Dari Play Store atau dari APK yang diinjek atau dari Play Store kok Ationg? Ada Play Store-nya. Ada semua kok Ationg. Ada semua ya, bukan ada semua Play Store ada, APK juga ada, bisa. Bukan dari APK pure, bukan dari Play Store bisa. Play Store bisa. Karena saya punya pengalaman buruk dengan Android kalau yang bukan ambil dari Play Store, itu aja. Betul sih. Dulu saya Ibaso saya DAP juga pakainya APK pure, tapi belakangan baru di-upgrade dari Ibaso-nya di-upgrade baru bisa pakai Play Store. Jadi ya itu tinggal dari itunya sih, dari developernya itu mau di-upgrade iOS-nya, ya OS-nya macam OS-nya itu udah bisa gitu loh. Itu aja soalnya banyak yang tidak diizinkan Android. Jadi betul. Kata saya Androidnya Android bodong gitu. Ya betul. Nah itu, waduh kecewa sekali saya. Karena terus terang aja sekarang di mainan home theater juga itu yang the best player tetap Android. Yang kita bisa play sampai ke 4K ke mana. Waduh itu player yang namanya Nvidia Shield TV Pro. Wih, unbelievable dengan harga segitu. Tapi dari Play Store ya. Kalau misalnya Android head unit, kita bisa install melalui Play Store gitu. Ya. Apakah perlu diinjek APK? Ada kalanya ada aplikasi tertentu di Play Store belum ada. Ya, atau di Play Store punya itu tidak compatible dengan head unit Android kita. Nah, kalau kayak begitu, mau nggak mau, kalau kita ada APK tersendiri, kita mesti injek sendiri. Ya, mesti injek sendiri. Ya, sebagai contoh, Netflix hari ini. Ya, Netflix kalau di Play Store, nggak ada itu. Kita mesti injek sendiri begitu ke dalamnya. Kesatu. Kedua, tadi di awal-awal saya katakan bahwa Android itu cuma satu platform doang. Sebenarnya buat kita pakai hari-hari, kita nggak pusingin mau Android atau apa. Seperti layaknya kita punya laptop. Apakah laptop kita zaman 2-3 tahun lalu pakai Windows 7 atau zaman sekarang pakai Windows 10, nggak terlalu penting bagi kita. Karena kita hari-hari jalaninnya Office, apakah Word atau Excel yang kita jalankan di atasnya. Yang penting apa yang kita pakai itu jalan, doesn't matter di Windows 7 atau Windows 10 atau di iOS di Mac gitu. Sama di Android juga sama. Ya kita nggak terlalu peduli. Nah, tetapi yang saya mau pinpoint di sini di dalam pengalaman saya banyak sekali orang men-treat itu head unit seperti handphone. Dia main download apa saja ke dalam sana, dia main install. Dan terjadi satu incompatibility.
membuat itu head unit menjadi behaviornya menjadi lemot lah, atau hang lah, atau ya konflik interruptnya konflik, membuat dia hang. Lalu kalau pada saat dia hang, dia nggak bisa seperti hasil mengganggu pengoperasian keseluruhan mobil gitu. Jadi banyak hal-hal yang terganggu, dia menjadi sangat terganggu, dan pada saat itu dia mau nggak mau membutuhkan bantuan dari si distributor. Yang distributor pun tidak bisa memandu dia secara remote karena ada hal-hal teknikal yang perlu dijalankan. Nah, makanya tidak terlalu direcommended orang dengan mudah-mudah menginstall everything gitu. Ya. Nah, banyak kan ada Android yang berlaku di head unit itu membiarkan open aja, kamu lakukan tanggung jawab sendiri begitu. Ya, Asuka yang saya pegang ini kebetulan agak spesifik, dia menjaga karena dia memikirkan jangan sampai namanya head unit ini terganggu, menjadi hang, menjadi terganggu sehingga mempengaruhi dia punya fungsinya terhadap keamanan berkendaraan. Jadi dia tidak mengencourage orang dengan mudahnya menginstall. Makanya tidak akan diketemukan Play Store menu di dalam Asuka punya. Dia somewhere hidden. Bukan berarti tidak ada, tapi harus ada petunjuk bagaimana langkah-langkahnya seperti begitu. Karena tujuannya dia tidak mengencourage orang untuk dengan mudahnya menginstall. Itu aja. Jadi saya mau tekankan supaya jangan terjadi teman-teman main sembarangan install sesuatu yang tidak perlu buat kita pakai di kendaraan begitu ya. Kira-kira begitu Mas Agung. Gimana Mas Gatot, kita sudahi? Ya, sudah malam nih. Ya, ada kesimpulan bisa diambil dari Zoom kita kali ini Mas Gatot? Ya, ada kesimpulan sih yang sempat saya catat tadi sebelum memulai head unit Android ini adalah kini sedang ngetrend, dan head unit Android harus terkait selalu dengan semua aplikasi di gadget smartphone. Tidak selalu gitu ya. Pak Erik di awal menerangkan tentang beberapa aspek dalam mobil seperti penciptaan mesinnya lebih baik, horsepower lebih bagus, yang bensin yang lebih irit, juga soal keamanan. Ini dari awal gimana orang lalu berangkat ke head unit ya. Untuk lebih comfort, dibuatlah entertainment biar lebih comfort selama di jalan. Pak Erik juga menyinggung tentang sisi environmental friendly, di mana dari bensin lari ke elektrik ya, ada mobil listrik. Lalu Pak Erik ngomong tentang in-car entertainment, di mana satu unsur yang harus ini adalah unsur fun. Lalu dari fun orang mencari informasi, lalu safety dari sebuah head unit ini. Dengan ini maka muncul ada seperti driving video recorder, juga ada front collision warning ya, lalu ada blind spot detection. Inilah tren head unit ini mungkin ya, jadi tidak melulu kepada entertainment yang awalnya audio, tapi juga ke sisi lain. Lalu Pak Erik menyinggung tentang bagaimana TV yang tadinya analog, ini TV sudah digital, tentang digital TV sinyal, dan negara ASEAN kini sudah tidak analog lagi. Kita mungkin kata Pak Erik di tahun 2022 itu sudah analog switch off katanya, tergantikan digital. Nah, itulah sebetulnya ada kaitannya juga dengan mungkin digital TV itu memang sederhana dibuatnya, hanya memainkan fungsi monitoring dan audio. Lalu cerita tentang dari radio ke CD dan ke fungsi Bluetooth. Pak Erik lalu bercerita tentang platform musik, yaitu apa yang mendasari penentuan sistem teknologinya. Kita kian membutuhkan computing power yang lebih tinggi, memori lebih besar, dan di mana ada multimedia, gambar, dan kompresi. Pak Erik kita juga tentang operation system ya, seperti Windows, Linux, juga Win CE.
Menurut Pak Erik, WinCE itu lebih populer, makin tinggi, terutama untuk kebutuhan internet access. Pak Erik cerita juga tentang kenapa kita memilih Android untuk head unit, karena Android punya kemampuan akses internet bahkan semakin baik, dan justru poin penting dalam perkembangan head unit itu adalah akses internet dalam mobil. Pak Erik menyinggung tentang fitur-fitur Android versi 10, tentang Android 10 dengan prosesor 6 core ya. Fiturnya seperti kemudahan koneksi dengan smartphone yang lebih lama, yaitu dengan raket dan lain-lain. Juga tentang DSP dengan time alignment dan lain-lain. Nah, menurut Pak Erik, tidak semua yang dilengkapi DSP itu head unit suaranya pasti bagus. Kita harus melihat chipnya bagus nggak kualitasnya. DSP itu hanya sekedar mengatur frekuensi yang tepat ke channel speaker yang tepat. Lalu ada soal fitur multimedia seperti split screen untuk layar kiri YouTube, kanan Spotify, juga ada fungsi navigasi yang disinggung juga. Kita juga bisa playback, bisa lihat kamera kita, karena ada 360 ya kameranya. Pak Erik nyinggung juga tentang IC, ini terkait dengan perlunya kita melihat spek teknis. Dengan spek IC yang kian baik, kualitasnya akan kian baik. Nah, Pak Erik sempat menggambarkan satu tipe model head unit yang tipikal premium ya tadi ya. Ada juga menunjukkan, Pak Erik menunjukkan contoh head unit yang model tipe MR1032 yang menurutnya termasuk yang kelas bagus dengan deskripsi yang jelas, runut tadi ya. Kita bisa melihat kelasnya dengan melihat prosesornya. Nah, di sini menurut Pak Erik, orang perlu peduli melihat prosesor buatan pabrik mana. Seperti kita bisa bandingkan apakah dia Intel, seperti i7 atau dengan AMD. Pak Erik, Intel, oke. Nah, dari komentator ada Pak Wendo yang berkesimpulan bahwa head unit itu memang pusat komando katanya, dan pusat car audio system. Kita tak bisa melawan perkembangan dari masanya. Menurut beliau, perkembangan head unit itu berangkat dari kebutuhan untuk terkoneksi yang menjadi cikal bakal dari koneksi Bluetooth di car audio. Di sini Pak Wendo menggarisbawahi perlunya kita memperhatikan fitur keselamatan, misalnya dengan kamera 360 tadi. Pak Wendo tertarik dengan hal di mana dia bisa terhubung ke Google Maps melalui head unit. Di mana kita tak perlu terdistract kalau lewat Google Maps dari head unit dibandingkan dengan Google Maps kalau pakai HP. Beliau menggarisbawahi pertimbangan kualitas, easy use, aplikasi Android. Beliau mengatakan masalah di Android head unit itu adalah soal koneksi, khususnya saat mengendarai di jalur-jalur yang speed tinggi seperti tol. Nah, menurut beliau head unit Android itu tidak seperti handphone yang ditempel, jadi jangan dibayangkan head unit itu full Android ya, karena aplikasi yang disematkan juga sangat standar. Nah, lalu Pak Ationg menjawab pertanyaan tadi dari Pak Henry Chen tentang Qobuz yang di mobil. Dikatakan Pak Ationg tak mungkin bisa SIM card dengan SIM card ya, dengan smartphone yang pakai SIM card ya, khususnya yang high res. Beliau juga bicara tentang Bluetooth 5.0 dan CarPlay, juga bicara tentang MTA. Nah, demikian kira-kira Pak Agung kesimpulannya. Mantap. Ya, berhubung sudah malam, saya ucapkan terima kasih. Oh iya, ada bingkisan Mas Gatot dari Pak gift, berupa gift, 3 buah gift. Mungkin nanti atau sekarang Mas Gatot bisa pilih siapa aja yang dapat gift dari Pak Erik. Oh. Saya suruh pilih. Ya. Ini kayak giftnya. Wah, bingung pilihnya nih. Atau yang banyak nanya kali ya? Boleh. Bantal. Ini bantal
sponsor dari Asuka. Ya. Ya, mungkin saya ini di luar komentator berarti. Ya, di luar komentator. Pak, saya lihat keaktifan